Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Putri Ayu, NIM P05120220031. Tingkat 1A Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan dampak korupsi bagi masyarakat. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi dan digunakan sebagai upaya memperkaya diri sendiri. Korupsi sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitar. Singkatnya, korupsi masih menjadi ladang bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih parahnya, Indonesia masuk ke dalam daftar negara dengan persentase besar dalam hal korupsi di dunia. Lantas, seperti apa dampak buruk yang dihasilkan dari korupsi? Di antara dampak korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas penunjang usaha tak terbangun. Korupsi bisa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Contohnya adalah fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang tidak terbangun akibat dana pembangunan dikorupsikan. Sehingga seorang pengusaha yang ingin mendatangkan bahan baku harus mengeluarkan biaya yang lebih besar karena lama perjalanan dibandingkan pada negara dengan kondisi fasilitas transportasi yang baik. Yang kedua, harga barang kian mahal. Dampak lanjutan dari biaya ekonomi tinggi adalah harga barang yang ikut melambung, karena biaya produksi menjadi tinggi akibat fasilitas pendukung dunia usaha seperti jalan, jembatan, rel kereta, bandara, dan pelabuhan yang tidak terbangun dengan baik. Yang ketiga, matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial, bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi. Yang keempat, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. Yang kelima, dampak terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan korup, perilaku koruptif, dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat bawah. Masyarakat digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat, sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Yang keenam, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Yang ketujuh, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga negara di Indonesia dan marak diberitakan di media mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Yang kedelapan, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, maka menganggap tidak akan merubah kondisi hidup mereka. Yang kesembilan, dampak kerusakan lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, eksploitasi tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau reboisasi yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini mengakibatkan kerusakan parah bagi lingkungan. Yang terakhir, 10. Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak, baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan, korupsi juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dari kepedulian terhadap sesama. Rasa saling percaya yang merupakan salah satu modal sosial yang utama akan hilang. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.